Merebaknya wabah virus corona atau COVID-19 ini membuat sejumlah kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun perguruan tinggi terpaksa dihentikan setelah dikeluarkannya kebijakan dari pemerintah untuk tetap berada di rumah. Hal ini tentu dilakukan guna mencegah penularan COVID-19. Banyak pengajar melakukan kegiatan belajar melalui aplikasi video call berbasis internet. Salah satunya dirasakan juga oleh kampus Universitas Kristen Petra Surabaya. Tak bisa dipungkiri adanya hambatan seperti gangguan sinyal internet saat melakukan kuliah online ini menimbulkan pro dan kontra terkait keefektifan dalam menyampaikan materi secara online. Semenjak Maret 2020 lalu, pemerintah mengeluarkan aturan untuk tetap berada di rumah. Hal itu membuat tidak hanya bidang perekonomian, namun bidang pendidikan juga harus melakukan kegiatan dari rumah. Karena hal tersebut, kelas online mulai muncul sejak adanya pandemi ini. Melalui berbagai platform seperti Google Meet dan Zoom, dosen dan mahasiswa mulai menyesuaikan diri bagaimana harus mengajar dan mempelajari materi secara online. Meski begitu, menurut Jandi Luik selaku salah satu dosen di Universitas Kristen Petra, adanya pro dan kontra terkait kuliah online ini merupakan hal yang wajar. Ia juga menyatakan bahwa memang terdapat kecanggungan, namun secara penyampaian materi sudah cukup efektif karena sesuai dengan SAP yang telah ditetapkan. Baik pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Jandi. Selamat siang Pak Jandi. Selamat siang. Apa kabarnya Pak? Ya, menikmati work from home. Ya, baik terus. Pak, dengan adanya corona ini nih, membuat kita pelajar dan pengajar kan harus kuliah secara online. Nah, hal ini kan juga menimbulkan pro dan kontra di dunia pendidikan kan? Ya, antara dosen dan mahasiswa yang beranggapan bahwa belum siap dengan menjalani sistem online ini. Nah, menurut pandangan Bapak nih, yang baru juga mencoba perkuliahan online ini kan, menurut Bapak kuliah online ini efektif apa tidak? Kalau saya pikir siap tidak siap ya memang kita harus menjalani karena memang ini situasi yang tidak diharapkan, ya, tidak diduga-duga. Sehingga saya pikir akses terhadap teknologi dan hardware, teknologi hardware itu terutama ke laptop atau ke mobile phone atau ke berbagai macam teknologi dan juga akses terhadap internet itu adalah tantangan terbesar dalam menjalankan sistem online ini. Sehingga siap tidak siap ya memang kita harus melakukan pembelajaran yang jarak jauh gitu ya. Jadi dan terkenal teknologi. Terkait efektif atau tidak efektif, kalau saya sebagai pengajar itu saya lihat hanya dari sisi materi mata kuliah dan juga kesesuaian SAP. Jadi sepanjang kita bisa memenuhi SAP, sepanjang kita bisa terus menjalankan memberikan materi, saya pikir itu adalah batas minimal yang bisa kita lakukan. Nanti perkara tentang cara menyampaikan, tentang metode-metode pembelajaran itu adalah akan lama-kelamaan akan mengalami penyesuaian. Kalau kita melihat memang ada kecanggungan ya, ada semacam canggung gitu ya, bahwa karena medium penyampaiannya berbeda. Tapi kalau kita berkaca pada apa yang salah satu teoris media, namanya Marshall McLuhan, kalau Anda masih ingat, itu dia mengatakan medium is the extension of man, gitu ya. Media itu adalah perpanjangan dari indera kita manusia. Termasuk platform online ini adalah perpanjangan dari kelas kita, gitu kan. Jadi yang namanya sesuatu yang baru di-attach ke dalam tubuh kita, baru didekat ke dalam tubuh kita, itu pasti ada kecanggungan, pasti ada penyesuaian-penyesuaian. Tapi lama-kelamaan kita akan membiasakan diri dengan teknologi-teknologi yang terbaru. Sehingga perlu kita lihat adalah itu efektifnya dari sisi mana indikatornya apa dulu. Kalau SAP, saya pikir kalau di kelas saya, mungkin Anda juga di kelas saya itu saya sampaikan ini SAP-nya poin-poin materinya seperti ini dan kita telah menjalankan sehingga itu telah tercapai gitu ya. Dan terkait dengan pemahaman siswa, saya pikir nanti itu akan atau mahasiswa itu akan dilihat dari hasil tes, UTS maupun dari hasil UAS. Mungkin itu sih yang saya bisa sampaikan terkait dengan pertanyaan siap tidak siap atau efektif tidak efektif. Oke Pak. Nah kan kuliah online ini kan kayak mengharuskan kita sebagai
Bapak pengajar dan saya murid kan untuk bisa menggunakan teknologi kan, kayak Zoom, lalu Google Meet. Nah, bagi Bapak nih apa sih hambatannya yang Bapak rasakan? Atau mungkin ada keluhan nih dari mahasiswa ya tentang jaringan internetnya gitu. Ya, dia sudah pasti keluhan paling gampang dan yang paling mudah adalah teknologi gitu kan, karena teknologi tidak bisa bicara, dia bukan makhluk hidup, gampanglah kita menyalahkan dia gitu. Ya udah, salahnya apa, teknologi gitu, salah laptop nih, salah akses internet ini. Jadi memang itu memang ada kendala-kendala seperti itu, tapi saya tidak melihat itu sebagai sesuatu, tidak mendapat pengalaman itu sebagai sesuatu yang dominan dari teman-teman mahasiswa ya. Jadi mereka selalu berusaha untuk hadir, berusaha untuk aktif. Itu yang saya apresiasi dari teman. Memang ada yang ada satu yang sempat kontak saya kehabisan pulsa Pak, apa namanya, tidak bisa mengikuti kelas lalu ya, jadi kuotanya habis Pak, bisa ya wis lah, bagaimana sini kita berikan pulsanya, ya udah. Jadi ya udah, akhirnya saya itu bisa kuliah lagi gitu kan. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya bersama Pak Jandi. Terima kasih Pak Jandi untuk kesediaannya. Sama-sama, terima kasih sudah mengundang saya dalam program Anda. Baik, terima kasih Pak.